Nah, interval yang dipakai lebih besar dari nilai P. Maksudnya apa, Kak? Kita akan melakukan pembulatan di mana jika nilai P-nya ini kamu peroleh itu berupa akan desimal, maka kamu akan membulatkannya ke atas. Contohnya seperti ini. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tanson Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika, di mana statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Nah, di mana data yang kita olah itu kita namakan statistik. Ada beberapa syarat di dalam pengumpulan data, di mana data pertama itu harus objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk mendapatkan data yang objektif ini, kita bisa melakukan dengan cara observasi, wawancara, pengisian angket, atau literatur. Yang kedua, data itu harus tepat waktu. Dan yang ketiga adalah data yang kita teliti harus relevan terhadap suatu permasalahan, di mana kesalahan baku pada data yang kita kumpulkan itu harus sangat kecil. Ada beberapa teknik di dalam pengumpulan data. Yang pertama itu dengan metode sensus dan yang kedua metode sampling. Metode sensus itu data yang kita teliti harus keseluruhan untuk kita teliti, atau biasanya di dalam sensus kita buat namanya populasi. Sedangkan metode sampling itu mewakili data dari keseluruhan atau biasanya kita kenal dengan nama sampel. Contoh dalam metode sensus, kita ingin meneliti seluruh pasien positif di Indonesia. Metode samplingnya kita bisa mengambil bahwa penelitian yang akan kita amati yaitu penelitian terhadap pertambahan pasien positif COVID-19 di Jakarta dan Surabaya. Nah, ini merupakan sampling dari keseluruhan data pada sensus tadi. Ada beberapa jenis data yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama berdasarkan sumber dan yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan sumber ini juga ada dua, yaitu diperoleh dari asalnya atau bagaimana cara kita memperolehnya. Dari asalnya ini ada dua juga ya, di mana disebut data internal atau data eksternal. Data internal ini seperti data perusahaan, contoh data keuangan, data personalisa, atau data produksi. Sedangkan data eksternal ini kita peroleh dari luar, contoh data harga beras di pasar, kita melakukan penelitian di pasar. Data harga telur, data daya beli masyarakat. Lalu bagaimana data dari cara memperolehnya? Ini bisa kita bagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini kita peroleh langsung dari objek yang akan kita teliti. Sedangkan data sekunder itu kita peroleh dari pihak lain atau merupakan perantara dari objek itu. Nah, berdasarkan bentuknya ini juga ada dua. Yang pertama data kuantitatif dan data kualitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka atau bilangan, artinya bisa kita hitung, contohnya umur, berat badan, tinggi badan, dan jumlah. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk bilangan, contoh status, jenis kelamin, dan warna kulit. Bisa ya. Ada beberapa teknik menyusun data. Yang pertama itu array. Apa sih Kak array? Nah, kita menyusun data itu secara berurutan, di mana bisa berurutan naik atau turun. Nah, metode dengan cara susunan array ini digunakan untuk data yang sedikit. Nah, contohnya seperti ini. Di mana ini untuk kita susun secara array bisa susun secara naik dan turun. Di mana kalau urutan naik kita susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga akan jadi seperti ini. Kalau kita susun datanya ini secara berturut dari yang kecil ke yang besar. Sebaliknya jika urutan turun berarti dari yang besar menjadi terkecil. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi, di mana tabel distribusi frekuensi ini ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data majemuk. Ini jumlah datanya lebih besar dari cara menyusun kita secara array. Oke, kita lihat kepada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui hasil ulangan matematika 30 siswa nih. Nah, kita bisa membuat dalam bentuk tabel, yaitu kita namakan tabel distribusi frekuensi, di mana kolom pertama ini merupakan nilai matematika dan frekuensi ini merupakan banyaknya data. Nah, kalau kita susun secara berturut berarti ini terdiri dari 30 sampai 100, di mana nilai matematika terendahnya adalah 30 dan nilai matematika tertingginya ada 100. Untuk menghitung frekuensi atau banyak datanya ini, kita bisa menggunakan dengan cara turus atau tali. Nah, kita perhatikan 30 pada data ini ada berapa? Angka 30 atau nilai 30, yaitu yang pertama ini 1, yang kedua, yang ketiga, maka frekuensi dari nilai matematika 30 ini ada 3.
Demikian juga nilai matematika pada 40. Frekuensinya ada 3 juga ya. Maka ini juga 3. Demikian juga untuk frekuensi nilai matematika pada 50. Nanti hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana Kak dengan nilai matematika 60? Kita hitung aja secara turus. Itu nanti kita coret, maka kita munculkan turusnya atau talinya itu ada sebanyak 4. Maka nilai 60 ini frekuensinya sebanyak 4. Begitu juga nilai 70 ini nanti kita akan hitung sehingga hasilnya ada 6. 80 ya. Nah, 80 kita cari juga dengan cara turus, maka frekuensi nilai 80 itu ada 7. Demikian juga nilai matematika yang 90 frekuensinya ada berapa banyak? Yaitu 3. Nah, yang 100 ini ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Ini dengan cara turus. Maka frekuensi datanya ini adalah 30 siswa. Bisa ya? Kita lanjut kepada tabel distribusi frekuensi data majemuk, di mana untuk menentukan tabel distribusi frekuensi data majemuk atau kelompok ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan atau bisa juga disebut range ya, di mana jangkauan itu bisa kita peroleh dengan cara data terbesar dikurang data terkecil, atau range juga data terbesar dikurang data terkecil. Setelah kita peroleh langkah pertama ini, kita menentukan banyak kelasnya, di mana untuk menentukan banyak kelasnya kita dengan menggunakan aturan Sturges. Nah, aturan Sturges bisa dirumuskan dengan cara seperti ini, di mana K-nya ini merupakan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini merupakan banyak data. Nah, yang ketiga, setelah ini kamu akan menemukan panjang dari interval kelas atau panjang kelas. Untuk menentukan panjang interval kelas, kita gunakan rumus range atau jangkauan tadi yang kita peroleh, kita bagi dengan banyaknya kelas atau K, di mana panjang setiap kelas pada interval itu selalu sama. Nah, interval yang dipakai lebih besar dari nilai P. Maksudnya apa Kak? Kita akan melakukan pembulatan, di mana jika nilai P-nya ini kamu peroleh itu berupa akan desimal, maka kamu akan membulatkannya ke atas. Contohnya seperti ini. Jika P kamu peroleh 5,25, maka akan kita bulatkan P-nya itu sama dengan 6. Demikian juga P-nya sama dengan 6, kita bulatkan menjadi 7, karena interval yang akan kita pakai sedikit lebih besar dari nilai P. Setelah langkah 1, 2, dan 3 ini kita peroleh, untuk menentukan frekuensinya kita bisa menggunakan dengan cara turus tadi atau dengan cara tali. Untuk lebih jelasnya kita lihat kepada contoh soalnya ya. Diketahui hasil tinggi badan siswa seperti ini. Dari data yang kamu ada ini, kamu bisa menentukan mana data terkecil, data terbesar, dan berapa banyak datanya. Nah, kalau kita perhatikan, data terkecil ini adalah 140, yaitu nilai terkecil dari semua datanya ini. Sedangkan data terbesarnya adalah 173, atau nilai yang paling besar dari semua datanya ini. Nah, banyak datanya itu sama dengan hasil data yang kamu teliti, yaitu 50 siswa. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang kita ingin menentukan jangkauannya Kak. Nah, kita ingat tadi jangkauan itu adalah selisih data terbesar dengan data terkecil. Berarti 173 kita kurang dengan 140. Maka kita peroleh hasilnya adalah 33. Maka jangkauannya adalah 33. Nah, yang kedua kita ingin menentukan banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini merupakan banyak data. Maka kita peroleh 1 ditambah 3,3 log 50 itu 1,69. Maka kita peroleh nanti banyak kelasnya itu adalah 6,6067, di mana kita bulatkan saja menjadi 7. Maka banyak kelas itu adalah 7. Sampai sini paham ya? Yang ketiga, kita ingin menghitung interval kelas atau panjang kelas dengan cara membagi jangkauannya ini dengan banyak kelas, yaitu R dibagi dengan K. Nah, range-nya ini kan 33, kita bagi dengan 7, maka akan kita peroleh 4,714. Sehingga kita bulatkan ini menjadi 5. Kita harus membulatkan ke atas ya, karena sedikit lebih besar dari hasil nilai P ini. Maka panjang interval kelas itu adalah 5. Kita ingat panjang setiap kelas itu selalu sama. Paham ya? Sekarang setelah kamu memperoleh hasil-hasilnya ini, kamu bisa menyusun tabel distribusi frekuensinya, di mana menentukan banyak kelas dan frekuensi. Nah, kita perhatikan banyak kelasnya ini kan 7. Artinya kita buat baris sebanyak 7. Di mana baris pertama ini untuk kelas interval pertama, baris kedua kelas interval kedua, baris ketiga kelas ketiga, baris keempat kelas keempat, dan seterusnya sampai kelas terakhir yaitu 7.
Paham ya? Untuk menentukan banyaknya kelas, pada kelas pertama kita mulai dari data terkecil, yaitu 140. Maka kita pindahkan saja ke sini ya. Nah, kita perhatikan yang diketahui tadi panjang kelas adalah 5. Artinya kamu hitung saja dari 140, 141, 142, 143 sampai 144. Panjangnya ini ada 5. Maka nilai kelas pertama itu dimulai dari 140 sampai 144. Paham ya? Nah, kemudian untuk di kelas kedua kita tambahkan saja dari 144 ini, kita tambah 1 yaitu 145. Karena panjang kelas tiap-tiap kelas itu selalu sama yaitu 5, maka kita hitung lagi 145, 146, 147, 148, 149. Ini kan ada sebanyak 5. Maka kelas kedua kita mulai dari 145 sampai 149. Nah, kelas ketiga juga begitu ya, kita tambahkan 1 maka dia menjadi 150. Kita mulai dari 150, 151, 152, 153 sampai 154. Ini juga ada 5. Nah, kelas keempat kita mulai dari tambahkan aja 155. Nah, panjang kelasnya 5 ya, berarti kita mulai dari 155, 156, 157, 58 sampai 159. Ini ada juga sebanyak 5. Nah, kelas kelima itu 160 sampai kita tambahkan lagi ya, tetap dia panjang kelasnya 5 ya. Berarti 160 sampai 164. Bisa ya? Nah, kelas ke-6 itu kita mulai dari 165 sampai 169. Maka kelas ke-7 atau kelas terakhir itu kita mulai dari 170 sampai 174. Paham ya? Di sini banyak kelas bisa kita ganti dengan nama tinggi badan siswa. Nah, sekarang kita perhatikan. Untuk menghitung frekuensinya ini, frekuensi masing-masing kelas itu kita bisa menggunakan dengan cara turus. Artinya, kelas pertama dimulai dari 140 sampai 144. Artinya, ada berapa banyak data pada ini yang nilainya dari 140 sampai 144. Maka kita bisa hitung dengan cara turus. Contoh untuk kelas pertama kita perhatikan di sini ada 140, berarti ada di sini ya. Kemudian yang kedua 143 juga di antara 140 sampai 144. Nah, yang berikutnya berarti ada frekuensinya ada 2. Nah, kelas kedua berarti kita mulai dari 145 sampai 149, yaitu 148 1, 146 2, 149 3, 147 4, maka datanya ada 4. Frekuensi kelas kedua itu ada 4. Demikian juga kita pakai cara yang sama untuk menghitung frekuensi pada kelas ketiga, yaitu dari 150 sampai 154. Kita perhatikan di sini 151 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, nggak ada lagi ya, maka frekuensi kelas ketiganya adalah 10. Demikian juga cara yang sama untuk menentukan frekuensi kelas keempat. Artinya ada berapa banyak data pada ini yang dimulai dari 155 sampai 159. Dengan cara yang sama, dengan cara turus tadi, kita akan memperoleh banyak datanya adalah 14. Nah, frekuensi kelas kelima dengan cara yang sama, dengan cara turus, kita akan memperolehnya itu sebanyak 12. Demikian juga untuk menentukan frekuensi kelas ke-6, yaitu kita peroleh itu sebanyak 5. Nah, kelas ke-7 kita peroleh sebanyak 2, yaitu 170, 172, dan 173. Maka ada sebanyak 3 ya. Jumlah frekuensinya ini sama dengan banyak datanya ini. Atau kita jumlahkan aja ini. Sehingga jumlah frekuensi itu sama dengan banyaknya data, yaitu berapa Kak? 50. Atau bisa kita simpulkan dengan sigma Fi itu sama dengan 50. Atau sigma Fi ini bisa juga disimpulkan dengan N besar ya, itu sama dengan jumlah frekuensi atau banyak data. Maka jika kita susun tabel datanya ini akan menjadi seperti ini.
Inilah tabel distribusi frekuensi dari data-data 50 tinggi badan siswa ini. Kira-kira paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.